Jadi kita selanjutnya akan membicarakan tentang Recording in progress. mellitus, ya. Nah, diabetes mellitus adalah sekumpulan gejala akibat gangguan metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein karena defisiensi insulin. Baik karena kurangnya sekresi insulin, kurangnya aktivitas insulin maupun keduanya sehingga menyebabkan kadar glukosa darah meningkat. Jadi diabetes mellitus ini adalah kondisi di mana kadar gula darah itu meningkat di atas normal, ya. Normalnya itu gula darah sewaktu, artinya kita tidak perlu melakukan puasa, itu di bawah 200 miligram per desiliter. Ya, kalau meningkat di atas itu, maka kita sebut itu dengan diabetes, ya, tinggi gulanya. Ya, kalau misalnya yang puasa, ya, yang puasa kalau itu dia di atas, kalau nggak salah saya 140, ya, itu disebut diabetes. Ya, jadi intinya diabetes ini gula darah tinggi. Ya, apa parameter tinggi ya? Tinggi di atas normal. Normalnya berapa? Yang tadi ya. Kalau misalnya dia itu sewaktu 200 miligram per desiliter. Nah, apa penyebabnya? Ini disebabkan ya terkait dengan insulin ya. Insulin ini merupakan suatu hormon yang dapat memasukkan gula ini ke dalam sel, ya, sehingga kadar gula di dalam darah itu tidak tinggi, ya. Nah, insulin ini bisa jadi masalahnya itu adalah kurang produksi insulin, ya. Yang memproduksi itu adalah sel beta pankreas. Jadi misalnya ada kerusakan sel beta pankreas, ya pabriknya itu rusak, tentunya produknya bermasalah, ya. Kurang produksi daripada insulin. Atau bisa jadi produksinya banyak lancar ya kan, tapi produknya cacat gitu kan. Nah, jadi produknya cacat, ya insulinnya itu cacat sehingga dia tidak bisa berfungsi secara normal. Atau bisa juga gini deh, ya pabriknya bisa memproduksi banyak, kemudian produknya bagus, tapi bermasalah di usernya, kan kayak gitu ya. Katakanlah Pertamina, Pertaminanya bagus ya pabrik untuk menghasilkan minyaknya bagus. Kemudian minyak yang dihasilkannya bagus, ya kan? Pabriknya bagus, minyak yang dihasilkannya bagus. Motornya rusak, ya sama juga ya kan? Kan nggak bisa nyala tuh motor ya kan? Keretanya nggak bisa jalan. Ya kenapa? Karena ya itu ada permasalahan di kereta. Jadi ada masalah di salah satunya, ya. Apalagi di semuanya itu ya tentunya bermasalah regulasi gula darah, baik dari pabriknya, kemudian produknya, atau mungkin membutuhkan produk tersebut. Nah, kalau misalnya terkait dengan insulin ini berarti sel pankreas. Nah, ini merupakan pabriknya. Insulin itu merupakan produknya, ya kan? Kemudian reseptor insulin, ya itu yang kita sebut dengan tadi ya, sama dengan motor atau yang akan menggunakan insulin. Jadi kalau ada yang bermasalah di antara semuanya ini, maka itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan gula darah. Emang kenapa rupanya meningkat gula darah? Ya bahaya, ya. Meningkat gula darah ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah, dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal, dapat juga menyebabkan terjadinya kerusakan di otak, begitu ya. Nah, kalau gula darah meningkat, Dek, kalian bisa bayangkan ya, misalnya kalian itu eh, minum air putih, ya tentunya kalau dia cuman air putih saja kan dia cair, ya, ya artinya dia tidak kental begitu ya. Tapi coba kalian tambahkan di situ gula, dia mulai kental. Kalian tambahkan lagi, dia makin kental, ya. Nah, kalau seandainya ini kalian bayangkan ya, yang kental ini ada di dalam pembuluh darah kita atau darah kita jadi kental, tentunya sulit untuk dipompa, ya, sehingga dapat menyebabkan jantung itu bekerja lebih berat ya untuk memompa darah yang sangat kental, sehingga dia nanti dapat menyebabkan yang pertama itu hipertensi, kemudian dapat menyebabkan gagal jantung. Kemudian ginjal juga makin berat juga kerjanya.
Kenapa? Ya, dia akan bekerja lebih keras ya karena dia menyaring darah yang mengandung gula tinggi. Lama-lama dia gagal ginjal juga ya. Kalau kalian udah gagal ginjal kalian nanti ya racun-racun yang harusnya dibuang itu tidak dibuang ya sehingga dapat menyebabkan tubuh kita itu menjadi keracunan. Dan racun ini kalau dia masuk ke dalam otak kita, nah tentunya dapat menyebabkan berbagai simptom yang terkait dengan adanya permasalahan di otak begitu. Nah, makanya gula ini harus kita make balance ya. Ya, buat dia itu menjadi apa ya? Seimbang ya, seimbang. Nah, jadi kalau misalnya yang muda-muda ya atau anak-anak itu mudah untuk menyeimbangkan gulanya. Namun kalau misalnya dia ada sejak anak-anak kemudian nanti beranjak remaja ya, kemudian dewasa ya selalu makan gula banyak. Ini menyebabkan kerja pankreas itu berlebihan ya, kemudian insulin bulak-balik dia tuh berikatan dengan reseptornya dan ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan daripada pabrik tersebut ya, dan ini juga dapat menyebabkan terjadinya tidak sensitif lagi reseptornya begitu. Ya makanya ya kita dari awal itu harus selalu menjaga gula darah kita normal ya dengan cara ya tidak makan berlebihan, ya tidak memakan atau meminum eh, makanan dan minuman yang memiliki kandungan gula tinggi. Ya makanya sekarang produk-produk tuh banyak yang yang mengkampanyekan produk dia itu ya memang dia tidak memiliki gula ya, less less glucose gitu ya, less sugar. Nah, jadi diabetes itu ada tipe-tipenya, ada tipe satu, tipe 2, gestasional, dan tipe spesifik lain. Kita lihat ya, kalau yang tipe satu itu disebabkan oleh defisiensi insulin absolut. Ya, artinya defisiensi insulin ini artinya itu adalah kekurangan insulin ya, yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas. Yang rusak itu bisa disebabkan autoimun, ya. Tubuh kita itu bereaksi berlebihan terhadap inducer, ya, atau virus masuk ke dalam tubuh kita, bukan hanya tubuh kita itu membunuh virus, tapi juga tubuh kita menyerang diri kita sendiri, ya, menyerang sel beta pankreas. Rusak pabriknya, ya, rusak pabriknya. Siapa lagi yang mau memproduksi produk insulin tadi, gitu ya? Nah, ini dia bisa disebabkan oleh faktor genetik, kemudian infeksi virus, virus Coxsackie B, dan lain-lain. Nah, jadi terjadinya 10% dari semua kasus diabetes. Jadi dia sedikit ya. Dan mulainya itu ada pada anak-anak. Yang banyak itu adalah diabetes tipe 2. Ya, diabetes tipe 2. Nah, ini ya disebabkan oleh obesitas. Ya, gaya hidup ya, gemuk, kemudian kurang gerak. Ya, kalau obesitas yang tadi saya sampaikan tadi, ya tubuh kita bekerja ya secara berlebihan untuk memproduksi insulin ya untuk menormalkan gula. Ya, kan dia punya ini juga kan batasnya kan. Kalau kebanyakan dia nggak sanggup juga gitu deh. Ya kalau kebanyakan nggak sanggup. Nah, ini terjadi penurunan sekresi insulin relatif. Ya bisa disebabkan karena berkurang produksi daripada insulin ya. Nah mungkin ini disebabkan karena pabrik tadi bekerja terus-menerus. Ya kan mesin ini kan kalau dipaksa terus-menerus kan dia mudah rusak kan. Nah maka akhirnya akan masuk ke dalam titik dia itu tidak mampu memproduksi insulin yang cukup. Ya atau ya terus-menerus ya reseptornya itu berikatan dengan insulin sehingga dapat menurun sensitivitas eh, reseptor tersebut terhadap insulin ya. Nah, jadi banyak terjadi itu kejadian diabetes itu adalah diabetes tipe 2 ya hampir 90% dan ini terjadinya pada masa dewasa. Ya, kenapa terjadi pada dewasa? Yaitu karena pola hidup ya awal-awal kalau misalnya makan gula yang berlebihan mungkin tubuhnya itu masih mampu, tapi terus-menerus ya ketika dia dewasa
akhirnya tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin secara cukup sehingga terjadilah diabetes. Oke, kemudian ada tipe yang lain ya itu kecacatan genetik fungsi sel beta. Sel beta ini adalah yang menghasilkan insulin. Ya, kalau memang udah bawaannya pabriknya tuh cacat ya sulit lah ya. Nah, bisa juga ya pabriknya ini menghasilkan insulin yang cacat ya, kemudian penyakit eksokrin pankreas ya penyakit pada pankreas, endokrinopati yaitu penyakit pada kelenjar endokrin ya, kemudian akibat gangguan obat tertentu asam nikotinat, tiazida, fenitoin ini dapat mempengaruhi insulin ya, kemudian infeksi, kemudian diabetes yang dimediasi imun yang tidak umum, kemudian sindrom genetik lainnya. Kemudian ada juga disebabkan oleh kehamilan ya. Jadi kehamilan sekitar 7% dari seluruh kehamilan itu mungkin bisa terjadi peningkatan kadar gula darah ya. Nah, ini adalah bagaimana proses regulasi gula darah ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini adalah gambar lambung. Ini ada gambar lambung, ini adalah pankreas. Jadi kalau misalnya kalian makan ya, maka kemudian makanan tadi yang mengandung glukosa akan diserap ya, akan diserap dan masuk ke dalam pembuluh darah ya. Jadi ketika nanti masuk ke dalam pembuluh darah ya, tentunya tadi makanan kita itu harus dirubah dulu menjadi glukosa ya. Nah, nah, misalnya makanan kita itu mengandungnya polisakarida. Nah, polisakarida itu kan harus dipecah-pecah dulu menjadi bentuk yang paling sederhana yaitu monosakarida ya atau sukrosa. Kalian minum gula, air gula itu dia mengandung sukrosa dipecah dulu menjadi glukosa ya. Nah, kemudian nanti ketika masuk ya, masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kemudian nanti pankreas juga akan menghasilkan insulin. Nah, nanti insulin ini ya, insulin ini yang akan membuka sel supaya gula ini bisa masuk sehingga kadar glukosa yang ada di pembuluh darah ini menjadi normal ya. Oke. Nah, ini gambar sebelah kiri ini adalah pankreas. Ya, di pankreas ini banyak jenis selnya, Dek. Ini ada alpha cell. Yang ini yang pink ini adalah beta cell. Yang merah ini adalah delta cell. Masing-masing sel ya menghasilkan hormon yang berbeda. Kalau alpha cell dia menghasilkan glukagon, beta cell menghasilkan insulin, delta cell menghasilkan somatostatin ya. Nah, ini adalah bagaimana proses regulasi sekresi insulin di beta pankreas ya. Kita bisa lihat ya kalau misalnya ada gula ya, terdeteksi gula ya, kemudian gula tadi ya akan berubah menjadi glukose 6 fosfat oleh glukokinase, kemudian berubah menjadi piruvat, kemudian di mitokondria ini menyebabkan terjadinya pembentukan ATP dan ADP ya, kemudian nanti akan eh, mengeluarkan kalium ya, kemudian terjadi depolarisasi menyebabkan kalsium masuk ya, kemudian kalsium ini akan mengaktifkan CAMP, kemudian CMP ini akan mengeluarkan insulin ya. Jadi insulin ini keluar ya memang karena pemicunya itu ada gula juga gitu. Ada gula. Nah, ini adik ya. Ini insulin. Nah, ini juga oke, ketika tadi insulin sudah keluar, ya maka insulin ini akan berikatan dengan reseptor insulin. Ya, reseptor insulin ini banyak di sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sehingga menyebabkan terjadinya fosforilasi di bagian reseptor yang ini. Ya, kemudian dia bisa mengaktifkan CBI
CBI ini kemudian menyebabkan translokasi ya. Lokasinya itu berubah. Ya, ini GLUT 4 ya. Ini GLUT 4 yang lokasinya itu di dalam sel ya. Ini disebabkan karena insulin sudah berikatan dengan reseptor menyebabkan terjadinya translokasi. Berubah lokasi GLUT 4 ini ke membran. GLUT 4 ini inilah dia yang akan memasukkan glukosa ke dalam sel-sel kita sehingga tidak lagi dia itu banyak di peredaran darah. Nah, jadi sekali lagi beginilah mekanisme insulin. Insulin berikatan dengan reseptornya sehingga memicu sinyal yang akhirnya dapat menyebabkan translokasi GLUT 4 ke membran sel. Nah, kalau sudah di sini GLUT 4 nanti akan memasukkan glukosa yang ada di pembuluh darah ke dalam sel sehingga glukosa yang ada di pembuluh darah itu menjadi normal. Ya, jadi jaringannya itu bisa di jaringan hati, otot, ya, kemudian lemah, otak, ya. Nah, ini adalah gejala klasik daripada diabetes mellitus ya. Yang pertama yaitu dia poliuria ya, banyak berkemih ya. Kemudian banyak minum ya, kemudian dia lapar terus ya. Dia lapar terus. Kenapa dia lapar terus? Karena tubuhnya itu merasa kekurangan energi. Ya, tadi kan insulin itu kan berfungsi untuk memasukkan gula ke dalam sel. Ya, kalau dia bermasalah, maka gulanya itu tidak bisa masuk dalam sel, sedangkan sel itu perlu energi. Ya, energinya itu berasal dari gula. Maka kita terasa kurang energi, maka kemudian makan terus. Ya, kemudian ngantuk, ya. Kemudian juga gatal-gatal ya, karena aliran darah itu tidak lancar. Nah, ini adalah obat-obat yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Ya, ada obat golongan ya insulin ya langsung ya insulin eksternal, kemudian sulfonylurea, kemudian pensekresi insulin kerja singkat, biguanid, tiazolidindion, alpha glukosidase inhibitor, DPP4 inhibitor dan SGL2 inhibitor. Nah, ini insulin ya pertama sekali dibuat pada 1921 ya kita lakukan itu dengan mengekstrak pankreas lembu dan babi. Selanjutnya insulin dihasilkan dari biosintesis dan rekayasa genetik yang menghasilkan insulin yang sama dengan insulin manusia. Nah, jadi insulin ini diindikasikan untuk semua pasien DM tipe 2. Kemudian pasien DM tipe sorry ya. Indikasinya itu adalah merupakan obat untuk pasien DM tipe 1. Kemudian bisa juga untuk DM tipe 2 yang mana sudah tidak bisa lagi diobati dengan obat-obat yang selain insulin ya, misalnya obat anti diabetes oral ya seperti biguanid. Nah, ini juga diindikasikan untuk dalam keadaan stres berat seperti pada infeksi berat, tindakan pembedahan, infak miokard akut atau stroke. Kemudian diindikasikan juga untuk DM gestasional bila diet saja tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Kemudian diindikasikan jika obat lain itu tidak bisa diberikan kepada pasien ya, mungkin disebabkan kontraindikasi ya. Nah, ini insulin ya eh, pada pasien diabetes terjadi gangguan sekresi insulin ya baik pada saat puasa dan juga pada saat makan. Maka terapinya itu yang pertama adalah insulin basal. Insulin basal itu ya ada dua jenis, insulin kerja menengah atau intermediate acting insulin, kemudian insulin kerja panjang atau long acting insulin. Kemudian ada juga insulin prandial ya. Prandial itu pada saat makan ya, insulin kerja cepat, kemudian insulin kerja sangat singkat ya, atau short acting insulin. Adalah alat yang digunakan untuk menginjeksikan insulin ya. Nanti insulinnya ada di sini, kemudian kita injeksikan ke tubuh kita ya, bisa di paha, bisa di lengan.
Apa tuh, Dek? Tolong dimatikan dulu tuh suaranya. Oke. Oke, yang pertama itu adalah golongan sulfonil urea ya. Generasi pertama itu merupakan tolbutamid, tolazamid, asetoheksamid, dan klorpropamid. Generasi kedua adalah gliburid, glipizid, glimepirid. Ya, generasi kedua ini lebih efektif menurunkan konsentrasi glukosa darah 10 sampai 100 kali. Ya. Jadi strukturnya ini ya tentunya turunan sulfonil urea. Kontraindikasi penderita gangguan hati atau ginjal, efek sampingnya adalah hipoglikemia. Ya, karena dia menurunkan gula, ya tentunya efek sampingnya ya kalau kelebihan itu bisa dapat menyebabkan terjadinya drop gula, ya. Nah, efeknya meningkatkan sekresi insulin, menurunkan glukagon dan memperkuat kerja insulin pada jaringan target. Nah, ini adalah pensekresi insulin kerja singkat. Ya, yang termasuk golong ini adalah repaglinit dan nateglinit. Mekanisme kerjanya mirip dengan sulfonyl urea, walaupun secara struktur kedua golongan obat ini tidak mirip. Dibandingkan dengan sulfonyl urea, repaglinit memiliki onset yang lebih cepat dan masa kerja yang lebih singkat, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil untuk terjadinya hipoglikemia. Nah, kemudian ada golongan biguanit, ya contohnya adalah metformin. Ya, mekanisme kerjanya ya belum dapat dijelaskan secara sempurna, namun diduga terkait dengan aktivitas siklik AMP, ya aktivase si AMP ini dapat meningkatkan translokasi GLUT4 ke permukaan sel, ya. Jadi intinya biguanid ini ya yang contohnya itu metformin itu meningkatkan translokasi GLUT4. Ya nanti silakan cek lagi di slide yang sebelumnya bagaimana mekanisme terkait dengan GLUT4 ini. Efeknya mengurangi gluconeogenesis hati, menurunkan glukagon, meningkatkan sensitivitas insulin. Efek sampingnya adalah asidosis laktat dan gangguan gastrointestinal. Kemudian golongan thiazolidinedion, ya dia ini merupakan obat baru, ya contohnya rosiglitazon dan pioglitazon. Ya, mekanisme kerjanya itu adalah merupakan agonis selektif terhadap PPR gamma. Ya. Nah, ikatan obat dan reseptor ini selanjutnya meningkatkan ekspresi mRNA sebagai pemberi pesan kepada enzim dan protein yang diperlukan untuk mengatur metabolisme karbohidrat dan lipid termasuk meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, jadi obat ini ya bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, jadi dia tidak meningkatkan sekresi insulin, ya, tapi insulin yang ada itu ditingkatkan sensitivitasnya. Kemudian obat ini juga meningkatkan ambilan glukosa dan oksidasi glukosa pada otot dan jaringan lemak. Ya, jadi dia lemak. Kemudian menurunkan keluarnya glukosa hati. Ya, jadi glukosa itu kan disimpan di hati. Ya, kalau sudah banyak gula kita, kemudian hati juga mengeluarkan gula, makin ramilah gula di pembuluh darah kita, sehingga memperberat kerja-kerja organ tubuh kita yang disebabkan karena peningkatan kadar gula darah. Ya, jadi ini merupakan uh, cara kerjanya juga ya, dia menurunkan kadar keluarnya glukosa pada hati. Dan glukosidase inhibitor. Ya. Jadi kalau kalian makan makanan ya deh ya, seperti gula, teh manis ya misalnya, kan itu gula itu kan itu sebenarnya sukrosa. Jadi supaya dia tuh bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita harus dipecah dulu menjadi glukosa, ya bentuk monosakaridanya. Ya tadi kan sukrosa itu disakarida. Nah yang memecah itu adalah alfa glukosidase. Nah bisa juga ya eh, gula tadi yang kalian minum tadi kita hambat penyerapannya dengan cara menghambat pemecahan disakarida menjadi monosakarida. Nah,
Yang memecah itu kan alfa glukosidase, maka alfa glukosidase ini dapat kita hambat, yaitu dengan menggunakan obat yang kita sebut dengan alfa glukosidase inhibitor. Nah, contohnya adalah miglitol dan akarbose, ya. Nah, kekuatan obat ini relatif lebih rendah, sebab itu harus dikombinasi dengan obat yang lain. Ini contohnya adalah glucobay. Nah, ada juga obat inhibitor DPP-4. Ya, mekanisme kerja meningkatkan konsentrasi inkretin GLP-1 di dalam darah dengan menghambat degradasinya oleh DPP-4. Contohnya vildagliptin, sitagliptin, dan saksagliptin. Nah, ini ya, Dek, ya, mekanisme kerjanya, ya. Jadi inkretin dan GLP-1 ini dapat berfungsi menstimulasi pelepasan insulin, ya. Kemudian menghambat pelepasan glukagon. Glukagon ini nanti yang dapat mengubah glikogen menjadi gula, ya, pada hati, ya, sehingga makin rame lagi gula kita kalau misalnya ada glukagon ini, ya. Kalau ini dihambat, glukagon dihambat, insulin distimulasi, ini dapat menyebabkan penurunan gula darah. Namun inkretin dan GLP-1 ini bisa didegradasi, dirusak, ya. Nah, dirusak oleh enzim DPP-4. Nah, maka DP4 inhibitors, ya, itu bisa menghambat kerja ini sehingga inkretin dan GLP-1 ini berada di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lebih banyak dan konsentrasi yang lebih banyak sehingga dapat menurunkan kadar gula darah. Nah, ada juga obat, ya, SGLT2 inhibitors atau selective sodium dependent glucose cotransport 2 inhibitors. Contohnya adalah dapagliflozin. Mekanisme kerjanya menghambat kerja SGL2 untuk mereabsorpsi glukosa di tubuh nefron, ya, sehingga ekspresi glukosa di urin meningkat sehingga kadar gula darah menurun. Jadi gini, Dek, cara kerjanya itu adalah ini adalah ginjal ini, Dek. Ginjal. Ini adalah glomerulus, ya. Jadi nanti ginjal ini, ya, lewat glomerulus ini akan memfiltrasi darah. Ya, difiltrasinya kemudian glukosa masuk ke dalam ginjal ini, Dek. Ya, di sini ini organnya adalah proximal tubulus. Nah, normalnya, ya, nanti tubuh kita akan menyerap lagi gula, ya, yang ada di ginjal ini di bagian proximal tubulus, tubulus proximal. Nah, tentunya kalau misalnya kita dalam keadaan diabetes, ya, gula yang ada di sini kalau kita serap lagi makin tinggilah kadar gula darah kita kan. Maka bisa dihambat ini, ya, eh, penyerapannya dengan cara menghambat SGLT2. Ya, karena SGLT2 ini adalah yang berperanan untuk mengambil glukosa lagi masuk ke dalam pembuluh darah kita. Jadi dihambatlah dengan dapagliflozin berikatan dengan reseptor SGLT2 sehingga menghambat reabsorpsi gula, ya, dari ginjal ke dalam darah. Oke, Dek. Sekian ya terkait dengan diabetes. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak banyak ya tentang diabetes. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya DS. Sambilan saya mau buka satu usu untuk absen. Ya tolong nanti dilihat ya dia namanya. Kalau mau saya sebutkan udah siap-siap deh supaya cepat. Ntar ya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan silakan ya. Ya.
Nggak bisa diakses ya satu usu nih. Aduh. Kalian bisa deh akses satu usu nih deh. Di saya error, Pak. Mm-mm. Jadi absen ini aja lah biasa deh pakai Gform bisa kan? Tadi komtingnya Yudi ya, Yudi siapa lagi komtingnya? Putri. Iya, Pak. Nah, tolong ya dek ya di absen secara pakai pakai Gform aja. Nanti tolong kirim ke saya ya Yudi sama Putri ya. Pak, kontingnya Alex, Pak. Oh ya Alex, Alex ya mana sih Alex? Oke, nanti Pak, biar saya kasih ke tahu ke dia mungkin tadi dia ada kendala jaringan, Pak. Jadi ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita sudah ya. Tolong di absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.